asli dari Cikolelet. Rasanya seperti apa saya juga penasaran dan saya akan coba. Yang pasti ini enggak hoax, yang jelas kopi ini enak dan mempunyai kekentalan dan rasa juga beda dengan kopi-kopi yang lain. Jadi makanya kalau nanti pemirsa Haifa Studio lihat kopi ini, segera beli. Ja urang mah urang Banten, kabeh kota adem ayem, aman nyaman ejeng damai, tentram tina kaayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia Haifa Studio dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang dengan salah satu kepala desa yang ada di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Beliau ini adalah salah satu kepala desa yang memiliki segudang prestasi. Nah, untuk lebih lanjut seperti apa perbincangan kita pada siang hari ini, pastikan kalian menonton video ini sampai dengan selesai. Namun sebelum kita lanjut ke obrolan kita di siang hari ini, pastikan untuk dukung channel ini agar kami bisa mengembangkan tayangan ini menjadi lebih bermanfaat dan juga produktif dan kreatif. Dengan cara seperti apa? Sederhana, klik subscribe dan juga bunyikan tombol lonceng ataupun notifikasi, like, komen, dan share. Bersama saya sudah hadir kepala desa, salah satu kepala desa yang ada di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Beliau adalah Bapak Ojat Darojat. Selamat siang Pak Ojat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Ojat hari ini? Alhamdulillah. Pak Ojat di desa Cikolelet, salah satu desa yang banyak dikenal oleh masyarakat, ini merupakan desa wisata, betul Kang Ojat? Betul. Nah, bisa diceritakan Pak Ojat Pak Ojat apa Kang Ojat nih biar lebih. Kalau biasa kalau di Facebook saya Mang Ojat namanya. Oh, Mang Ojat ini sebagai kepala desa Cikolelet sudah berapa periode? Saya pertama dilantik itu tahun 2008 sampai 2014. Kemudian ada pemilihan periode kedua tahun 2015. Dan alhamdulillah sampai sekarang tahun 2020. Dan akan berakhir nanti pada tahun ini 2021 sekitar bulan Agustus. Berarti ini periode kedua Periode ini ya. Nah, untuk desa Cikolelet sendiri ini kan namanya sudah luar biasa sekali Mang Ojat ya. Nah, untuk semasa kepemimpinan Pak Ojat menjadi kepala desa di sini, pastinya kan sulit sekali nih untuk mempersatukan persepsi warga bagaimana desa ini lebih maju. Bisa diceritakan seperti apa perjuangan Mang Ojat pada saat itu? Kita sebenarnya pada periode pertama di kuartal ketiga ya tahun 2010 kita sebenarnya sudah mencanangkan bahwa apa sih yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kemudian desa Cikolelet ini bisa berinovasi. Kita melihat demografi, kemudian letak geografis, kemudian letak wilayah, bahwa Cikolelet ini tidak terlepas dari zona wisata Anyar Cinangka. Zona wisata kemudian ditunjang dengan kekayaan alam yang luar biasa. Kita ini topografinya adalah datar berbukit, gitu. Sehingga ada beberapa spot-spot, beberapa sumber daya alam yang bisa dikembangkan menjadi ke depan ini menjadi konsepnya wisata alam, gitu. Sehingga pada tahun 2010 itu kami sudah mulai bergerak bagaimana kemudian kita bisa berinovasi di bidang wisata. Pada waktu itu kita kerjasama dengan Perhutani membuka air terjun Curug Lawang pada tahun 2010 itu. Nah, kemudian karena pada waktu itu belum lahirnya undang-undang desa sehingga kita penganggaran pun sangat sulit, ya kita jalan apa adanya bersama-sama masyarakat. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu 2010 itu berjalan, walaupun memang pengembangannya tidak terlalu cepat ya, kadang-kadang stuck, kadang-kadang berjalan ya sedikit demi sedikit lah, perkembangannya kurang begitu pesat. Nah, sehingga kemudian
pada tahun 2014, kemudian lahirlah Undang-Undang Desa, di mana di situ desa itu dituntut untuk bagaimana kemudian bisa berinovasi, karena desa mempunyai otonomi yang lebih ketika adanya Undang-Undang Desa dengan ditunjang oleh anggaran yang luar biasa. Nah, dari situ kami sudah mulai lagi untuk lebih serius lagi bagaimana kemudian mengembangkan desa wisata. Sehingga pada tahun 2016 kami bersama seluruh jajaran masyarakat yang ada mencanangkan bahwa inovasi Desa Cikolat itu di bidang wisata. Tapi itu pun belum begitu meyakinkan kami apakah Desa Cikolat ini pantas, tidak. Yeah. Bisa tidak untuk menjadi desa wisata. Sehingga pada tahun 2017 kami bersama pelaku-pelaku wisata yang ada di Desa Cikolat melakukan pendekatan-pendekatan kepada dinas terkait. Dalam hal ini ada Dinas Pariwisata Kabupaten. Kami meminta kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Sulawesi, kami mohon pendampingan perguruan tinggi, sehingga akhirnya alhamdulillah kami dikenalkan dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Kami sounding ke sana, menyampaikan potensi-potensi yang ada. Kami paparkan di sana segala potensi-potensi yang ada di Desa Cikolat, baik wisata alamnya, kemudian budayanya, tradisinya, ekonomi kreatifnya kami sampaikan. Dan selebihnya juga kami mohon untuk bagaimana kemudian dari perguruan tinggi itu bisa mengkaji Desa Cikolat tentang kelayakan untuk menjadi desa wisata. Sehingga Gayo bersambut pada akhir 2017 mereka dari Trisakti bersama tim turun ke sini untuk mengadakan pengajian terkait rencana program inovasi yang akan kami kembangkan di bidang wisata. Itu terkait desa wisata, Pak Lurah mungkin bisa diceritakan, itu kan tidak pasti perjuangannya butuh proses yang begitu panjang ya. Betul. Nah, sementara Desa Cikolat ini memiliki objek wisata, destinasi wisata yang luar biasa, yang sangat banyak sekali, dan proses awalnya menemukan destinasi tersebut itu apa? Dari unsur kepemudaan Pak Lurah sendiri atau membentuk sebuah tim untuk pengkajian wilayah di sini itu seperti apa? Saya ceritakan kembali runut dari belakang terkait pengembangan desa yang kita kembangkan potensi-potensinya. Kita menginventarisir terlebih dahulu. Kita ada apa sih yang perangkat-perangkat atau kriteria yang bisa kita kembangkan menjadi desa wisata. Kita runut dari kesenian tradisional dulu. Ternyata ketika kita menanyakan kepada masyarakat di bawah, terutama pelaku-pelaku seni, apa sih sebenarnya kesenian tradisional yang sekarang ada dan apa yang pernah ada yang memang sekarang sudah hilang. Dan pada waktu itu ada kesenian tradisional, di sini itu kan pedang pecah yang sudah biasa memang di wilayah kita itu ada. Kemudian ada khusus di Kampung Cisiri itu ada seni calung, kemudian juga seni rampak kosida, gitu. Dan kemudian ada kesenian yang memang ada tapi sudah tidak ada pada waktu itu rudat. Nah, akhirnya kita kembangkan siapa sih pelaku-pelakunya terdahulu, apa saja peralatannya. Ketika kita belanjakan peralatannya, alhamdulillah ini rudat ini eksis kembali, ada lagi. Kemudian tidak kalah pentingnya di wilayah kita itu ada namanya seni bertutur. Ini ada seni bertutur, ini adalah bisa disebut kesenian, bisa juga disebut tradisi budaya. Mamaca sih. Oh iya. Ini adalah seni bertutur terkait membacakan tentang hikayat si Habib Jalani. Ternyata ini juga menjadi tradisi budaya, artinya setiap kegiatan-kegiatan hajat masyarakat kadang-kadang mereka menggunakan seni bertutur ini, tradisi ini, mamaca ini. Mereka percaya ini ada untuk pelak-pelak. Kemudian dari setelah kesenian kami juga apa sih yang kami inventarisir kekayaan sekolah potensinya. Kita ada budaya sekitar 7 tradisi budaya yang ada di Desa Cikolat yang mungkin di desa lain juga ada. Yang pertama adalah kita mengembangkan pada waktu tradisi budaya lokal Ngagurah Dano. Sebenarnya Ngagurah Dano ini adalah tradisi budaya Serang Barat yang terdiri dari 4 kecamatan ya, Pagarincang, Ciomas, kemudian Sinangka dan Mancak. Cuman memang spotnya di kita. Kita coba perkenalkan ke pemerintah daerah. Alhamdulillah pada akhirnya seni tradisi budaya Ngagurah Dano ini yang awalnya kesenian tradisional lokal akhirnya menjadi budaya kabupaten. Kemudian ada tradisi budaya Nuku, tradisi budaya ngiring pengantin, prah-prahan, dan banyak lagi. Kemudian dari sisi ekonomi kreatif, kita ternyata itu kami inventarisir juga ada beberapa kelompok pertanian yang bergerak di bidang peternakan. Ada susu kambing etawa yang memproduksi susu kambing etawa. Kemudian ada juga pembuat emping, ada juga kemudian jamur, ada yang pembuat juga sekarang dikembangkan juga telur puyuh. Nah itu 3 kriteria. Yang keempat
untuk menarik pengunjung apa selain itu? Ternyata kita mempunyai objek wisata alam. Nah, ini yang menjadi penasaran saya, mungkin masyarakat di Cinangka khususnya juga, kepemimpinan Pak Lurah sendiri di Desa Cikolelet ini, kalau kita berbicara sekarang mungkin ini berbicara hasilnya ya, kemajuannya sekarang itu. Yang menjadi penasaran ini tipsnya itu seperti apa sehingga Mang Ojat ini bisa menyatukan rambut boleh sama tetapi isi kepala pasti berbeda. Nah, caranya itu seperti apa? Itu kan pasti butuh perjuangan ya. Setiap orang pasti ada nyinyirnya di belakang, terus ada yang belum dilakukan kemudian pesimis duluan. Nah, ini keberhasilan yang didapat sekarang ini kan pasti seperti itu, gimana tuh? Sebenarnya tidak semudah membalikan telapak tangan. Yeah. Ketika kita akan memulai sebuah inovasi, mengkerucut kepada inovasinya di bidang wisata, itu perlu perjuangan panjang. Yeah. Artinya bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat. Kadang-kadang kan kalau di masyarakat kampung itu masyarakat kita kan religius. Yeah. Kadang orang kalau berbicara pariwisata kan pandangannya berbeda gitu. Yeah. Tapi dengan apa? Dengan penyampaian dengan tujuan yang kita sampaikan terkait inovasi, bahwa tujuan kita mengembangkan desa wisata itu satu adalah dalam upaya pelestarian seni budaya, kemudian dalam rangka menggali potensi masyarakat, meningkatkan kreativitas masyarakat, kemudian pada akhirnya ujungnya adalah bagaimana kemudian dengan adanya inovasi pengembangan desa wisata Cikolelet ini, masyarakat secara ekonomi dapat terangkat nilai ekonominya, masyarakat bisa berkreativitas sesuai dengan kemampuannya. Kemudian juga dengan adanya desa wisata ini, harapan ke depan ini akan menjadi pendapatan asli desa. Yeah. Itu kita sampaikan kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian masyarakat. Ya pada akhirnya mereka mendukung. Dan tip kita adalah dari pemerintahan desa. Sifatnya kita hanya mensupport saja. Kreativitas ada di masyarakat, terutama kalangan-kalangan pemuda. Ketika misalkan mereka akan mengembangkan, menata Curug Lawang menjadi objek wisata, ya masyarakat yang bergerak, kita mensupport, mendukung. Apa nih yang harus kita support, apa yang harus kita dukung dari sisi pemerintahan desa. Begitu juga ketika rekan-rekan pemuda di Kampung Kona Amis, kita mempunyai potensi di Pak Lurah. Cuman potensi kita ini lokasinya di perhutani tanah negara. Saya bilang silahkan ditata sambil berjalan, kemudian kita lakukan upaya-upaya pendekatan dengan pihak-pihak perhutani. Alhamdulillah akhirnya terjadilah kesepakatan kerjasama antara perhutani dengan masyarakat, dengan BUMDes, dengan Pokdarwis, dan sampai sekarang alhamdulillah kita sudah melakukan perjanjian kerjasama ini selama 2 tahun dengan perhutani, dan itu jangka waktunya sampai 30 tahun. Yang pasti proses itu panjang sekali, tidak mudah ya. Jadi kuncinya kita mensupport. Kemudian apa kelengkapan legalitas yang harus kita lakukan? Ketika untuk menjadi satu desa wisata, ternyata kita butuh payung hukum. Maka kita panggil stakeholder, tokoh masyarakat, kemudian blok-blok wisata dengan BPD, kita rancang. Maka lahirlah peraturan desa wisata Cikolelet, peraturan nomor 5 tahun 2017. Lahirlah peraturan desa. Kemudian berdasarkan peraturan desa itu juga kami mohon kepada pemerintah Kabupaten Serang, dalam hal ini Bupati, kami meminta bahwa desa Cikolelet minta status khusus, dan alhamdulillah pada tahun 2019 Cikolelet dinyatakan desa yang statusnya khusus desa wisata. Artinya dengan status khusus itu mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Serang atau pemerintah daerah dengan pemerintah desa dapat bersinergi dalam rangka memajukan wisata yang ada di desa Cikolelet. Nah, disinggung masalah pemerintah daerah tadi, bisa diceritakan itu seperti sampai hari ini pandangan Pak Lurah sendiri yang dirasakan pemerintah desa Cikolelet itu sentuhan daripada pemerintah daerah kabupaten, dalam hal ini Bupati Serang, itu dirasa cukup puaskah atau memang masih banyak lagi yang harus diberikan atau disampaikan kepada pemerintah desa Cikolelet untuk kemudian desa wisata ini lebih berkembang lagi? Dukungan pemerintah daerah, terutama pemerintah Kabupaten Serang, sejak kita menetapkan Cikolelet menjadi desa wisata, bantuannya cukup signifikan. Pertama, yang pemerintah daerah lakukan dalam hal ini Ibu Bupati melalui Dinas Pariwisata, bagaimana kemudian desa wisata itu diimbangi juga oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada, sehingga dari kurun tahun 2017 sampai sekarang desa Cikolelet itu sudah beberapa kali mengadakan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di situ ada pelatihan homestay, pelatihan guide, kemudian pelatihan penataan lingkungan, kemudian pelatihan pembuatan cenderamata dan lain-lain dalam rangka menunjang kegiatan wisata. Itu sudah sering dilakukan baik oleh pemerintah kabupaten, dinas pariwisata maupun oleh pemerintah provinsi Banten. Nah, terkait aksesibilitas juga alhamdulillah dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai sekarang kita melihat, karena memang tadi itu ketika kita berbicara pariwisata tidak hanya cukup dengan kekuatan kita yang ada. Kita butuh sentuhan pemerintah. Ada yang hal kecil bisa kita lakukan, tetapi ada hal-hal besar yang tidak bisa kita lakukan, terutama aksesibilitas jalan. Orang akan datang ke Cikolelet kalau jalannya bagus. Jalan sekarang sudah terbangun dari sepanjang 7 km jalan Sidang Layar Cikolelet ini sudah terbangun. Kemudian penerangan jalan, kemudian ya kelengkapan yang ada di objek wisata, terutama wisata Cibaja. Alhamdulillah dari tahun ke tahun, dari setiap tahun ada saja program yang ada rangka peningkatan di objek wisata yang ada di sana juga. Sanitasi sudah terbangun, panggung kesenian juga ada, panggung alam, kemudian beberapa kelengkapan wisata sudah terbangun. Tapi tentunya ya kita masih butuhlah bantuan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini juga kita dari objek wisata ini kan baik Cibaja, Pilar maupun air terjun itu pedestriannya, jalan kakinya itu jalannya itu masih tanah. Jadi kampung terdekat itu dari kampung Penamis ya. Lumayan terjal ya, juga. sampai ke Cibaja itu sekitar 1 km masih tanah. Otomatis pengunjung ya yang datang pada saat kemarau saja, kalau saat hujan sih agak sepi. Agak sepi. Dan harapannya juga ya terkait pengembangan wisata juga, karena wisata ini kan terkait bukan hanya satu desa saja, ada kewilayahan yang memang di zona 4 ini mungkin nanti konsep Ibu Bupati ini untuk tahun sekarang ini disiapkan untuk menjadi tempat-tempat sarana pariwisata. Nah, kita kembangkan mungkin ke depan dengan teman-teman kepala desa, dengan teman-teman Popdarwis, dengan teman-teman BUMDes, bagaimana kemudian desa-desa di wilayah Serang Barat, terutama di Cinangka, Anyar Manca, Padarinsang ini untuk bisa berinovasi dengan desa wisata, sehingga artinya tidak ada batas gitu. Otomatis ini butuh aksesibilitas penyambung juga. Nah, mungkin nanti ini menjadi masukan juga untuk kepala daerah, dalam hal ini bupati ataupun dinas pariwisata yang terkait masalah ini, untuk bagaimana desa ini menjadi lebih baik lagi dalam sektor wisata, mengembangkan perekonomian, juga kreativitas warga masyarakat yang ada di sini. Ini menjadi masukan penting nanti. Mudah-mudahan nanti bupati juga bisa menonton ini, bisa langsung eksekusi, mungkin nelpon juga Mang Ojat nanti dengan video yang sudah ditayangkan ini. Nah, ini juga ada yang menarik juga ini Mang Ojat, karena ini udah menjadi rahasia umum lagi ya, ketika banyaknya dinas-dinas ataupun dari pemerintah daerah luar daripada Jawa itu sudah banyak yang kesini, dengan apalagi kemarin kita sempat lihat yang dari Sumatera juga udah pada kesini. Nah, itu hasil iklan dari pemerintah desa sendiri atau memang ada bantuan dari pemerintah daerah untuk mempromosikan ini, atau seperti apa tuh promosi-promosi itu yang dilakukan Pemdes Cikolelet? Promosi yang kita lakukan, terutama saya sebagai kepala desa ya, pembina wilayah di sini, selalu terutama di kalangan milenial ya. Saya bilang tolong dalam satu hari, dalam satu kesempatan, tolonglah dipromosikan, dimunculkan terkait potensi-potensi yang ada di desa Cikolelet. Kemudian juga kepada pelaku-pelaku ya seperti Popdarwis, kemudian juga BUMDes, ya tolonglah buat YouTube sebisa mungkin bagaimana kemudian supaya Cikolelet ini di luar Cikolelet bisa tahu keberadaan kita gitu. Sehingga alhamdulillah ada beberapa mungkin konten-konten, ada beberapa channel-channel yang dilakukan oleh masyarakat juga memperkenalkan terkait potensi desa wisata Cikolelet. Kemudian juga dari pengunjung juga banyak yang ketika berkunjung ke sini dia buat video kemudian di share ke YouTube. Di samping itu juga memang bantuan promosi dari pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah dan perguruan tinggi, dalam hal ini Trisakti selalu intens mempromosikan. Kadang-kadang kalau dari pemerintah daerah di luar Jawa atau kemarin dari Sangiete Laut, dia melihat itu dari Trisakti yang mengarahkan seperti Cikolelet itu. Jadi banyaklah yang promosi yang membantu desa Cikolelet.
Jadi kayak multi level marketing kayak gitu ya, nanti Iya. dari orang ke orang, ya akhirnya mereka bisa tahu Cikolelet itu di mana dan seperti apa. Nah ini bisa disebutkan nggak Pak Lurah tuh yang objek wisata yang ada di sini selain yang ramai ini kan kayak Cibaja, Gunung Pilar, selain itu apa lagi gitu? Objek wisata kalau di kita itu kan wisata yang berbasis alam. Iya, betul. Kita ada 4 objek wisatanya, ada puncak, ada gunung, ada Curug Kembar, ada Curug Lawang, ada Puncak Pilar dan Puncak Cibaja. Kemudian kita sekarang sedang mulai tahun ini inovasi kita mencanangkan ada satu kampung, nantinya sih ke depan mudah-mudahan setiap kampung itu menjadi kampung destinasi. Iya. Cuman kita pilot project kita ini sekarang ini kampung kopi. Kampung kopi ini yang kita launching mulai kemarin ketika kita sudah telah mendapatkan juara LKB yang kedua kalinya. Kampung kopi ini akan kita konsep menjadi kampung wisata ekraf. Karena di kampung kopi ini ada sekitar 10 pelaku ekonomi kreatif di kampung kopi ini. Di samping kampungnya kampung penataan, karena ini kampung juara 2 kali nih. Kampung kopi ini pada tahun 2019 dia menjadi juara kategori pemula, juara umum di lomba EKBA. Ya beberapa di antaranya ya bentuk penghargaan yang sudah didapatkan oleh pemerintah desa Cikolelet terkait beberapa lomba yang ini tahun terakhir ya yang kemarin sudah 2 kali berturut-turut, dan bahkan ini adalah salah satu produk asli daripada masyarakat desa Cikolelet namanya Cikopi. Bisa diceritakan sedikit saja Pak Lurah nih tentang Cikopi, ini kopi yang asli. Ini kopinya kopi khas di desa Cikolelet. Memang ini kopi sudah ada. Jadi ini kopi ini adanya di perkebunan di wilayah perhutani. Kopi ini jenisnya robusta buhun. Robusta buhun dia robusta jenisnya. Kalau robusta kan asam ya, agak asam. Cuman kecil bijinya, khas gitu. Khas dari lokal Cikolelet. Dan diproduksi juga di sini lah. Ya, diproduksi oleh masyarakat Cikolelet, terutama oleh Kompak nih. Jadi yang produksinya Kompak, Komunitas Pencinta Alam Cikolelet. Mereka sekarang sedang mengembangbiakan ya, agar kemudian ini lebih luas lagi masyarakat supaya ada minat untuk menanam ini, karena memang sudah cukup lumayan ini. Ini sudah bisa di KPKP, sudah lumayan di KPKP di Kabupaten Sejarang di Banyuwangi sudah pakai ini Cikopi. Paling nanti tinggal dibantu pemasarannya mungkin untuk tahapan sendiri. Nyobain ini asli kopi. Cikopi itu ya. Bisa ini sekalian promosi juga pemirsa setia Haifa Studio. Ini adalah Cikopi asli dari Cikolelet. Rasanya seperti apa saya juga penasaran dan saya akan coba. Yang pasti ini enggak hoax, yang jelas kopi ini enak dan mempunyai kekentalan dan rasa juga beda dengan kopi-kopi yang lain. Jadi makanya kalau nanti pemirsa Haifa Studio lihat Cikopi ini, segera beli minimal untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat lokal kita. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Bang Ojat, sinergitas dengan desa-desa lain khususnya yang ada di pesisiran pantai ini kan sebetulnya penting sekali untuk dibangun ya, karena untuk meningkatkan destinasi wisata mereka hingga akhirnya kesini penuh dan kemudian ke pantai juga bisa nanti penuh. Itu bagaimana itu sudah terbangun atau komunikasi itu sudah kita bangun baik melalui forum Pokdaris, karena kan kalau di desa Cikolelet ini melewati 2 desa, yang satu Sinanglaya yang desanya wisatanya berbasis pantai, kemudian Barjaya dan Cikolelet. Otomatis satu jalur ini harus bersinergi, dan alhamdulillah komunikasi kami juga dengan kepala desa, terutama kepala desa Sinanglaya ya, dia welcome, bahkan ini akan menjadi perbendaharaan, artinya ketika orang datang ke pantai mereka dibuat pilihan setelah dari pantai mau kemana gitu, makanya untuk bisa ke Cikolelet. Ya, ke depan juga memang kita harus membuka ruang-ruang komunikasi dan koordinasi dengan pelaku-pelaku wisata yang lain, terutama dalam hal ini karena itu tadi kita saling membutuhkan, terutama misalkan antara desa wisata atau pelaku-pelaku di desa wisata juga dengan PHRI, supaya kemudian PHRI atau pihak hotel juga tahu keberadaan bahwa ternyata di wilayah kita yang selama ini memang tempat hotel kita berdiri ada desa-desa wisata yang memang harus dikunjungi, sehingga mereka ketika datang tamu ke hotel bisa mereka menawarkan gitu
untuk misalkan berkunjung ke desa-desa wisata. Nah, itu mudah-mudahan dalam hal ini ya nanti kita akan bangunlah komunikasi, bangun kerjasama, terutama ya dalam hal ini mudah-mudahan pemerintah daerah dan dalam hal ini Dinas Pariwisata bisa membantu kami dalam rangka membuat sebuah konsep
Iya. Bahkan ibu bilang ya sudah, kalau memang nanti rekan-rekan di desa yang lain akan studi banding, tidak usah jauh-jauh, datang saja ke Kampung Kopi. Artinya mungkin dengan penyampaian seperti itu segala sesuatunya programnya akan dipersiapkan untuk bagaimana kemudian Kampung Kopi ini diciptakan supaya betul-betul menjadi kampung percontohan, supaya jadi kampung destinasi, supaya jadi nanti ada kunjungan-kunjungan yang datang. Begitu pula di kementerian, insya Allah di tahun-tahun ini saja sudah ada program yang akan turun dari kementerian untuk desa wisata Cikolelet, terutama yang 6 besar itu, yang 6 besar. Memang kita ya tadi itu kemarin itu dikalahkan oleh desa-desa wisata di provinsi-provinsi yang sudah memang maju, seperti Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian juga Sumatera Barat yang memang wisatanya sudah berjalan. Tapi ya walaupun kita wisata dalam kategori berkembang, masih rintisan, tapi alhamdulillah sudah bisa mewarnai di tingkat nasional. Hitungannya udah berapa tahun tuh mulai dari rintisan sampai sekarang? Kita mulai dari 2017. 2017. Jadi memang betul-betul semasa pemerintahan Mang Ojat ini ya. Luar biasa sekali. Baik, itu pemirsa, karena sebetulnya ini obrolan masih seru sekali dan mungkin juga bisa sampai malam sekali saking serunya ini pemirsa. Karena memang kita juga memiliki keterbatasan waktu, ya mau tidak mau kita akhiri obrolan dengan Mang Ojat ini. Namun sekali lagi kita ingatkan kepada pemirsa setia Haifa Studio dimanapun Anda berada, tempat Cikolelet ini, desa Cikolelet ini memiliki objek wisata yang luar biasa, pemandangan yang bagus, sampai dengan memiliki produk khusus, produk sendiri, yaitu Cikopi. Kopinya khas Cikolelet. Makanya tempat wisata di sini itu sangat recommended sekali untuk kalian nih yang mau jalan-jalan ke wisata Anyer Cinangka. Nggak ada salahnya untuk mampir ke desa Cikolelet, Sindang Laya, naik ke atas gunung ini ya, bahasa ke atas gunung, nanti ketemu desa Cikolelet. Mungkin itu saja Pak Mang Ojat ya, Mang Ojat, obrolan kita siang hari ini. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf sudah mengganggu. Pemirsa Haifa Studio di mana berada, obrolan siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih setelah nonton video channel ini sampai dengan selesai. Kita akhiri, wassalamualaikum.